Agendanya apa yang akan dituangkan dalam musda ini? Ya, agendanya adalah pertama tentunya memilih formatur, kemudian selanjutnya memilih kepengurusan. Yang kedua adalah program kerja. Nah, nanti setelah program kerja, pengurus nanti yang menentukan ketua dan sekretaris bendahara dan ketua bidang, dan kemudian berikutnya adalah menentukan program kerja. Nah, program kerja ini dipakai sebagai panduan atau acuan dari kepengurusan berikutnya. Gitu. Pak, mengenai esensi peranan Hizbul Waton di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, apa bisa diterangkan, Pak? Iya, kalau yang nama Hizbul Waton tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah suatu kawah condro di mukonya para kader Muhammadiyah. Di sana adalah mengajarkan kepada kader Muhammadiyah ini untuk pertama belajar kepemimpinan, baik itu kepemimpinan untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Itu pertama. Yang kedua adalah juga mengajarkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan karena yang namanya peradaban, yang namanya negara, yang namanya kemajuan itu tidak pernah lepas dari kedisiplinan. Disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin dalam setiap kita melakukan langkah, itulah yang akan menghasilkan satu sosok kader yang memiliki kemampuan berpikir jernih, mampu memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya dan umatnya. Itu penting sekali untuk memimpin diri dulu ya. Karena ini kalau tidak mampu memimpin dirinya, bagaimana memimpin umat? Gitu kan. Jadi yang penting adalah dirinya sendiri, dia harus pimpin dulu, baru dia bisa memimpin umat. Nah, inilah tempatnya di Hizbul Waton ini. Gitu. Itu. Mbak, mengenai praktek realitasnya di masyarakat, Hizbul Waton itu berupa apa saja yang sudah dijalankan? Apa agenda ke depannya seperti apa? Ya, kalau di masyarakat tentunya tadi bahwa yang namanya Hizbul Waton ini kan sekarang itu kader-kader itu berada di mana, ada di sekolah-sekolah. Dan di sekolah-sekolah ini terintegrasi. Jadi tidak hanya sekolah kita belajar matematika, IPA atau Ismuba atau sejarah, tapi kita adalah belajar kedisiplinan di luar daripada kurikulum, dan ini adalah semacam ya pramukanya di luar begitu. Kalau di Muhammadiyah namanya adalah Hizbul Waton. Jadi ini memang dipakai untuk menjadi orang-orang ke depan, belajar menjadi pemimpin. Tentunya pas masa muda ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu nantinya ke depan setelah besar, setelah dewasa akan menjadi pemimpin bangsa dan negara. Dan ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa salah contoh bahwa Hizbul Waton sudah menghasilkan semacam Jenderal Sudirman. Tentunya saya mengharapkan, dan kebetulan sekarang ini masih bulan Agustus, bulan hari ulang tahun Republik Indonesia, tentunya saya mengharapkan Jenderal Sudirman yang lainnya segeralah muncul dari Muhammadiyah ke depan. Pak, secara kelembagaan atau legalitas hukum Hizbul Waton itu tergolong ormas atau? Iya, kalau Hizbul Waton adalah ya ormas, itu adalah ortom, organisasi otonom, gitu ya. Hizbul Waton berada di dalam 7 selain Muhammadiyah, gitu ya. Itu Hizbul Waton masuk di dalamnya. Ortom Muhammadiyah. Terus mengenai ada persamaan dengan gerakan Pramuka, Hizbul Waton itu semacam apa, Pak? Persamaan atau perbedaan? Iya, kemungkinan kalau di Pramuka barangkali tidak terlalu menekankan masalah aspek akhlak gitu ya. Dan sementara kalau memang di Hizbul Waton, di Muhammadiyah, ini adalah di samping karakter secara fisik juga akhlak menjadi perhatian. Itulah yang membedakan. Iman dan takwa adalah menjadi perhatian juga dalam rangka meningkatkan pengkaderan di Muhammadiyah. Pengurus Hizbul Waton dan Hizbul Waton harus bergerakan Jakarta Barat ini. Salah satu ketua Hizbul Waton yang terkenal yang disebut namanya itu Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Itu guru besar Kebencanaan Gajah Mada yang disebut sebagai pembimbing, semoga menjadikan semangat kita untuk menggerakkan Hizbul Waton. Dan Hizbul Waton itu penggerak sepak bola, makanya juga ada sepak bola itu namanya Hizbul Waton. Sebelum ada PSSI, kita masih dalam rangka melaksanakan musda Hizbul Waton Jakarta, dan kami dari pengurus Hizbul Waton Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Klik like, subscribe, komen, dan share.